Tanggal 17 Agustus adalah hari yang meriah bagi bangsa Indonesia. Tepat pada tanggal tersebut, 79 tahun yang lalu, Indonesia diproklamasikan sebagai bangsa merdeka. Tentunya, Indonesia tidak serta-merta lepas dari berbagai tantangan yang mendatang. Agresi militer, perang dingin, kemiskinan, hingga parasitisme. Hingga sekarang, tidak ada sumber hukum atau filsafat dalam bernegara di Indonesia yang melebihi Pancasila. Hanya dengan dasar sejajarnya dengan Pancasila saja, sebuah peraturan dapat menjadi hidup. Dan atas dasar Pancasila, Indonesia dapat menentukan arah dari mengingat inti dari Pancasila adalah sebagai dasar negara. Apa makna dari Pancasila menurut para bapak pendiri bangsa Indonesia? Dalam video kali ini, saya Nida Rahma Syakira, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Sukabumi, program studi administrasi bisnis, akan menyampaikan tugas evaluasi tengah semester melalui video ini yang bertemakan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila mulai dibahas dalam rapat BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengucapkan 5 prinsip yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Insinyur Soekarno memformulasikan 5 prinsip berdasarkan inspirasi dari berbagai ideologi dunia, seperti San Mincu dari Dr. Sun Yat-sen, historis materialisme dari Uni Soviet, hingga ajaran keagamaan dari Arab Saudi. Namun, menurutnya, 5 prinsip saja sudah cukup untuk menjadi dasar negara Indonesia. Prinsip pertama adalah prinsip kebangsaan. Insinyur Soekarno mendefinisikan kebangsaan sebagai keinginan manusia untuk bersatu, melampaui perbedaan suku, agama, dan budaya. Ia juga menegaskan bahwa Indonesia harus memiliki batas wilayah alami yang mencakup wilayah Nusantara, termasuk lautan dan pulau-pulaunya. Meskipun memiliki kebudayaan yang berbeda, semua masyarakat yang berada dalam wilayah tersebut adalah satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Dan bangsa Indonesia, seperti bangsa-bangsa lain, adalah satu dalam kekeluargaan di seluruh dunia. Inilah yang mendasarkan prinsip kedua dari Soekarno, yaitu internasionalisme. Soekarno menekankan pentingnya perdamaian dunia. Internasionalisme yang dimaksud adalah kecintaan pada kemanusiaan, yang sejalan dengan sila kedua Pancasila. Dan dasar ketiga mengatur kehidupan masyarakat, yakni memufakat. Tradisi musyawarah menjadi bagian dari nilai luhur bangsa Indonesia. Setiap golongan masyarakat harus memiliki kesempatan untuk menyuarakan pendapat tanpa merugikan orang lain. Maka dari itu, setiap golongan dari masyarakat yang memiliki pendapat berbeda harus diberikan platform untuk menyuarakan pendapatnya tanpa harus melukai pihak lain. Masyarakat Indonesia mereka juga harus memiliki kesejahteraan. Inilah prinsip keempat Soekarno, yakni keadilan sejahtera. Insinyur Soekarno mengkhawatirkan ketimpangan sosial yang dapat merusak kemerdekaan. Oleh karena itu, kemerdekaan harus diiringi dengan pemerataan kesejahteraan.
Dan prinsip kelima adalah ketuhanan. Baik Islam, Kristen, Hindu, Buddha, hingga agama kepercayaan, bangsa Indonesia adalah bangsa yang selalu mengamalkan ajaran agama yang menyembah kepada Tuhan. Maka dari itu, prinsip ketuhanan yang saling menghormati satu agama dengan yang lainnya adalah sebuah keharusan, sehingga terciptanya toleransi antar umat beragama. Kelima prinsip ini kemudian diringkas oleh Soekarno menjadi Trisila, dan akhirnya menjadi satu prinsip utama, yaitu gotong royong. Pancasila sendiri memiliki arti pandangan hidup, berarti bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadi pedoman dan arah bagi seluruh rakyat Indonesia dalam menjalani kehidupan. Pandangan hidup ini mencakup berbagai aspek kehidupan seperti hubungan sosial, politik, ekonomi, dan juga budaya. Sebagai pandangan hidup, Pancasila memberikan kerangka berpikir untuk menghadapi tantangan kehidupan masyarakat sehari-hari, baik secara individu maupun kolektif sebagai bangsa. Adapun fungsi daripada Pancasila sebagai pandangan hidup adalah sebagai pemersatu bangsa, yakni Pancasila menjadi landasan yang mempersatukan keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang ada di Indonesia. Karena Indonesia ini negara yang kaya, dan disatukanlah menjadi Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda tapi tetap satu jua. Yang kemudian Pancasila sebagai pedoman dalam bertindak, yakni nilai-nilai Pancasila membantu masyarakat untuk mengambil keputusan yang mencerminkan keadilan, pemersatuan, dan kemanusiaan. Pancasila juga sebagai sumber etika dan moral, yakni Pancasila itu mengarahkan warga negara untuk berperilaku sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai luhur yang ada di Indonesia. Kemudian juga Pancasila sebagai penentu arah tujuan nasional. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwasanya Pancasila itu menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Sebagai ideologi bangsa, Pancasila bukan hanya menjadi dasar negara, akan tetapi menjadi panduan moral dan perilaku bagi setiap individu. Dalam menghadapi era globalisasi, Pancasila membantu bangsa Indonesia untuk tetap kokoh memegang identitas dan nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh para pendiri bangsa. Sebagai pandangan hidup, Pancasila menjadi kunci menjaga harmoni di tengah masyarakat yang majemuk dengan berpegang teguh pada nilai-nilainya. Bangsa Indonesia mampu menghadapi berbagai dinamika zaman tanpa kehilangan jati diri sebagai bangsa yang berdaulat, bersatu, dan berkeadilan. Dan Pancasila adalah sebagai dasar yang menyatukan bangsa Indonesia. Dengan kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila, kita dapat menghadapi berbagai tantangan, menjaga persatuan, dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Maka dari itu, mari menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup dalam setiap aspek kehidupan. Terima kasih, saya Nida Rahma Syakira. Nun wal qalam wal masturun. Astagfirullah khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.